Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kris Bolangi, NIM D0219511, Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat. Ya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi data. Ya. Di sini saya sudah buatkan file DOC-nya. Tentang pertanyaan nomor 1, mengapa multiplexing sangat hemat biaya? Ya, karena multiplexing rangkaian yang memiliki banyak input tetapi hanya satu output. Dengan menggunakan sinyal-sinyal kendali, kita dapat mengatur penyaluran input tertentu kepada outputnya, sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sinyal yang banyak melalui media tunggal atau penggabungan sinyal atau lebih untuk disalurkan ke dalam satu saluran komunikasi. Keuntungannya itu pertama, host hanya butuh satu port I/O untuk N terminal. Yang kedua itu hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Kemudian yang keempat, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Kemudian yang kelima, menggunakan kapasitas saluran semaksimum mungkin. Yang ketujuh, yang keenam, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Yang kedua, itu bagaimana interferensi dapat dihindari dengan menggunakan frekuensi division multiplexing. Itu dengan cara menemukan aplikasi FDM pada kanal-kanal suara sistem telepon. Bandwidth yang dibutuhkan oleh tiap-tiap kanal suara adalah sekitar 3000 Hz, dan pembatasan ini dikontrol menggunakan rangkaian filter. Ketika beberapa buah kanal suara dimultiplexingkan, bandwidth sebesar 4000 Hz dialokasikan bagi tiap-tiap kanal untuk menjamin terdapatnya jarak pemisah yang cukup sehingga tidak terjadi interferensi di antara kanal-kanal tersebut. Sebelum ditransmisikan, tiap kanal-kanal suara dinaikkan frekuensinya dengan jumlah kenaikan yang berbeda-beda dan lebar frekuensi sebesar 4000 Hz. Kemudian yang ketiga, mengapa statistical time division multiplexer lebih efisien dibandingkan dengan synchronous time division multiplexer atau STDM atau synchronous TDM. Jawabannya itu karena efisiensi penggunaan saluran secara lebih baik dibandingkan FDM dan TDM, memberikan kanal hanya pada terminal untuk membutuhkannya dan memanfaatkan sifat lalu lintas yang mengikuti karakteristik statistik STDM atau synchronous statistical time division multiplexer, dan mengidentifikasi terminal mana yang menganggur atau terminal mana yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkan. Yang keempat, itu informasi yang berada dalam 4 sinyal analog yang akan dimultiplex dan ditransmisikan melalui sebuah saluran telepon yang memiliki handpass 400 hingga 3100 Hz. Setiap sinyal baseband analog ditransmisikan ke 500 Hz. Buatlah rancangan sistem komunikasi atau diagram blok yang memungkinkan dilakukannya transmisi dari keempat sumber ini di sepanjang saluran telepon menggunakan bagian A, frekuensi division multiplexing dengan sub pembawa SBB atau sinyal sideband. Yang kedua, B, time division multiplexing menggunakan PCM. Asumsikan sampel 4 bit.
Jawabannya itu nomor 1, bagian A yang pertama ya. Dalam komunikasi radio, modulasi single sideband modulasi atau SBB atau single sideband suppressed carrier modulation atau SSB/SC adalah jenis modulasi digunakan untuk mentransmisikan informasi sinyal audio dengan gelombang radio. Ini adalah penyempurnaan modulasi amplitudo yang menggunakan daya pemancar dan bandwidth secara efisien. Modulasi amplitudo menghasilkan sinyal output yang memiliki 2 kali bandwidth sinyal baseband asli. Modulasi single sideband ini menghindari penggandaan bandwidth ini dan daya terbuang pada carrier dengan biaya peningkatan kompleksitas perangkat dan tuning yang lebih sulit pada receiver. Kemudian yang kedua bagian B, perkembangan terakhir dari teknik multiplexing ialah statistical time division multiplexing atau STDM, statistical time division multiplexing, yang mempunyai keuntungan dalam efisiensi penggunaan saluran secara lebih baik. Kemudian kita perhatikan diagram bloknya itu analog signal ke analog anti-aliasing filter, kemudian simple akan menghubungkan single and hold, kemudian ke analog to digital ya. Ini clock ini yang menghubungkan ke analog to digital convert, digital signal processor dengan digital to analog converter dengan analog reconstruction filter hingga jadi analog signal ya. Oke. Yang kelima, sebuah perusahaan memiliki 2 lokasi, sebuah kantor pusat dan pabrik yang terpisah sejauh 25 km. Pabrik tersebut memiliki 4 terminal 300 bps yang dapat berkomunikasi dengan fasilitas komputer pusat melalui jalur kelas suara yang disewanya. Perusahaan mempertimbangkan pemasangan peralatan TDM agar hanya 1 jalur saja yang diperlukan. Apa faktor-faktor biaya yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan ini? Faktor-faktor biaya yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan ini adalah biaya pengangkutan dengan biaya tenaga kerja. Titik tolak analisis Weber terletak pada faktor biaya pengangkutan, kemudian memperhatikan pula biaya tenaga kerja. Apabila suatu industri menganggap biaya pengangkutan menjadi faktor utama dalam menetapkan lokasi perusahaan, maka perusahaan yang didirikan pada suatu titik pada garis lurus yang menghubungkan tempat bahan mentah atau TBM dan daerah konsumen atau DK. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.